Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renanda Putri Sakina dengan NIM 24622010137 akan mempresentasikan tentang penetapan risiko pengendalian. Yang pertama ada control risk. CR adalah fungsi dari efektivitas pengendalian intern klien. Semakin efektif pengendalian intern, semakin rendah CR. Sebaliknya, semakin tidak efektif pengendalian intern, semakin besar CR. CR tinggi berarti tinggi resiko pengendalian gagal. CR rendah berarti rendah resiko pengendalian gagal. Apabila CR tinggi, auditor tidak banyak mengandalkan pengendalian. Apabila CR rendah, auditor dapat mengendalikan pengendalian untuk mengurangi berbagai pengujian. Penetapan risiko pengendalian, yaitu proses penilaian tentang efektivitas, rancangan, dan pengoperasian kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah dan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Dalam menetapkan risiko pengendalian untuk suatu asersi, auditor perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk mendapatkan pemahaman. Yang kedua, mengidentifikasi salah saji material. Yang ketiga, identifikasi pengendalian yang diperlukan. 4. Melakukan pengujian pengendalian. 5. Mengevaluasi bukti dan menetapkan resiko. Prosedur pengujian pengendalian. 1. Melakukan tanya jawab dengan personal klien. 2. Memeriksa dokumen catatan dan laporan. 3. Melakukan observasi aktivitas pengendalian. 4. Melakukan pengujian ulang prosedur-prosedur klien. Pengujian pengendalian berbarengan adalah pengujian pengendalian yang dilakukan auditor bersamaan dengan kegiatan untuk mendapatkan pemahaman. Contohnya, auditor mengajukan pertanyaan tentang ada tidaknya sistem anggaran dalam upaya mendapatkan pemahaman. Pada saat bersamaan, pengajuan pertanyaan tentang frekuensi laporan anggaran dan sifat tindak lanjut manajemen atas selisih anggaran akan memberi kemungkinan bagi auditor untuk menilai efektivitas pengoperasian sistem anggaran. Dokumentasi hasil pemahaman dan pengujian pengendalian intern. 1. Internal Control Questionnaires. 2. Deskripsi atau uraian tertulis. 3. Bagan alir sistem atau sistem flowchart. Sumber informasi untuk memperoleh gambaran pengendalian internal. 1. Struktur organisasi dan job deskripsi. 2. Buku pedoman akun. 3. Buku panduan sistem akuntansi. 4. Tanya jawab dengan personal inti klien. 5. Tanya jawab dengan karyawan pelaksana. 6. Laporan internal auditor. 7. Pemeriksaan terhadap dokumen catatan dan komputerisasi akuntansi untuk mencatat transaksi. 8. Melakukan kunjungan ke lokasi. 9. Laporan rekomendasi internal auditor. Hasil pemahaman terhadap pengendalian intern. Hasil pemahaman dan pengujian pengendalian intern akan mempengaruhi sifat, saat, dan waktu pengujian yang akan dilakukan. Kertas kerja hasil pemahaman pengendalian intern berisi tentang kelemahan, perluasan prosedur audit, dan rekomendasi perbaikan pengendalian intern. Penggunaan auditor internal dalam pengujian pengendalian. Apabila klien memiliki fungsi auditor internal, maka auditor bisa mengkoordinasi pekerjaan auditnya dengan auditor internal. Koordinasi pekerjaan dengan auditor internal akan lebih efisien bagi auditor apabila dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Melakukan pertemuan periodik dengan auditor internal. 2. Mereview jadwal kegiatan auditor internal. 3. Mendapatkan akses pada kertas kerja yang dibuat auditor internal. 4. Mereview laporan auditor internal. Apabila terdapat koordinasi pekerjaan, auditor harus mengevaluasi kualitas dan efektivitas pekerjaan auditor internal. Dalam melakukan evaluasi, auditor harus menguji pekerjaan auditor internal dan menetapkan apakah 1. Lingkungan pekerjaan sesuai untuk memenuhi tujuan. 2. Program audit memadai. 3. Kertas kerja telah cukup mendokumentasi pekerjaan yang dilakukan, termasuk bukti tentang supervise dan review. 4. Kesimpulan telah diambil dengan tepat sesuai dengan keadaan. 5. Laporan konsisten dengan pekerjaan yang dilakukan. Terakhir ada fraud triangle atau segitiga fraud. 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya fraud. Pertama, ada pressure, tekanan atau dorongan.
Kedua, opportunity, kesempatan atau peluang. 3, rationalization atau pembenaran. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.